Hai, selamat datang di channel Hits Video, channel yang membahas alur cerita film seru dan terbaik. Pada video kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film berjudul The Basement yang dirilis pada tahun 2023. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film memperlihatkan seorang wanita bernama Julia Brock yang sedang ditawan oleh para mafia. Tak lama datanglah sekelompok pasukan khusus yang dikirim ke sana untuk menyelamatkan Julia. Kemudian sekelompok pasukan khusus itu mulai menghabisi satu persatu para mafia tersebut. Diketahui Julia adalah anak orang kaya dan karena itulah Julia diculik oleh para mafia untuk mendapatkan uang tebusan. Ketika Julia sudah dinaikkan ke dalam mobil, tiba-tiba mereka kembali diserang oleh para mafia. Di insiden ini, satu anggota pasukan khusus yang bernama Alec harus gugur dalam pertempuran. Dengan terpaksa, para anggota yang lain meninggalkan Alec di tempat tersebut karena Alec sudah tidak bisa diselamatkan. Setelah kejadian itu, para anggota pasukan khusus ini memilih untuk pensiun. 1 tahun kemudian memperlihatkan seorang pria bernama Bradley yang tengah membawa kudanya masuk ke dalam kandang. Tak lama dari itu, Bradley dihampiri oleh mantan kaptennya yang bernama Carl. Diketahui mereka berdua merupakan mantan pasukan khusus yang sebelumnya menyelamatkan Julia. Di sini Kapten Carl mengatakan kalau ia datang ke sini untuk mengundang Bradley di acara pernikahan Kapten Carl yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Mendengar hal itu, Bradley sangat senang karena Kapten Carl yang selama ini jomblo akhirnya mau menikah. Bradley bertanya siapakah wanita malang itu sampai mau menikah dengan Kapten Carl. Kapten Carl menjawab kalau orang yang akan ia nikahi adalah Julia, yaitu wanita yang dulu mereka selamatkan. Di sini Kapten Carl memberitahu kalau acara pernikahannya akan diadakan di sebuah hotel mewah yang ada di pedesaan terpencil, dan Bradley akan ia jadikan sebagai pendampingnya nanti. Singkat cerita, sehari sebelum pernikahan, Julia menemui ayahnya di dalam hotel tersebut untuk melihat-lihat keadaan di sana. Julia bertanya siapakah dua orang yang terus mengikuti si ayah. Si ayah mengatakan kalau mereka berdua merupakan bodyguard-nya. Bersamaan dengan itu datang juga adik kandung Julia yang bernama Lisa. Kemudian disusul dengan kedatangan Bradley ke tempat tersebut. Di sini Julia bertanya di mana Kapten Carl sekarang. Bradley menjawab kalau calon suamimu sedang bersama teman mereka di ruangan bar. Bradley juga terlihat berkenalan dengan adiknya Julia yaitu Lisa dan nampak mereka berdua yang saling tertarik. Now, if you'll all follow me, we'll head to the casino. Setelah semuanya berkumpul, manajer hotel mulai mengajak mereka berkeliling melihat semua fasilitas yang ada di sana. Seperti tempat permainan, penginapan bar, dan juga kasino. Si manajer hotel mengatakan kalau tempat ini akan dikosongkan pada esok hari yaitu untuk dinikmati para tamu undangan saja. Kemudian ayah Julia bertanya di manakah ruangan keamanan karena hal itulah yang menurutnya sangat penting. Mendengar hal itu, si manajer langsung membawa mereka ke ruangan keamanan. Ketika sudah di dalam, si manajer menjelaskan kalau di ruangan ini mereka bisa melihat seluruh wilayah dengan CCTV yang sudah disediakan. First floor, second floor, there's the casino. So these cameras just capture everything. It's all state of the art. Di sisi lain, tepatnya di ruangan bar, terlihat Kapten Carl sedang mengobrol dengan rekannya yang bernama Andes. Diketahui Andes juga adalah orang yang dulu ikut dalam misi penyelamatan Julia 1 tahun yang lalu. Di sini Kapten Carl bertanya kemana saja Andes setelah ia pensiun.
Andes menjawab kalau ia memutuskan tinggal di Bojongkoneng dan baru hari ini lagi ia menginjakan kaki ke Amerika. Andes juga rupanya sekarang menjadi seorang pemabuk setelah istrinya meninggal 5 bulan yang lalu. Ma'am, I'll do the same, please. Stuck in the sand, drunk. Hell, I wasn't even sure I had the right number. Let's stay tuned. Tak lama dari itu mereka dihampiri oleh Julia. Andes yang melihat Julia dibuat kaget karena ia baru tahu kalau Kapten Karl ternyata menikah dengan Julia. Malam harinya terlihat keluarga dari calon mempelai sedang menikmati suasana di lobi hotel. Andes yang jago piano, ia pun mendekati seorang wanita bertato lalu dengan santai bermain piano. Terlihat si wanita bertato itu cukup tertarik kepada Andes. Sementara Bradley dan Kapten Karl dibuat kaget setelah tahu kalau Andes cukup ahli dalam bermain piano. Kemudian Kapten Karl menitipkan cincin nikahnya kepada Bradley karena Bradley lah yang akan menjadi pendampingnya saat akad nikah besok. Kapten Karl mengatakan agar Bradley menjaga cincin tersebut dengan nyawanya. Setelah Kapten Karl pergi, Bradley tiba-tiba dihampiri oleh Lisa, yaitu adiknya Julia. Kemudian Lisa memberanikan diri mengajak Bradley untuk pergi ke tempat yang sepi. Sesampainya di sana, mereka berdua main di dalam kolam hingga akhirnya sesuatu yang para jomblo inginkan pun terjadi. Keesokan paginya sebelum pesta pernikahan dimulai, si ayah mendatangi Andes yang saat itu sedang minum sendirian. Si ayah berterima kasih kepada Andes karena dulu Andes juga ikut menyelamatkan Julia ketika ditawan oleh para mafia. Kemudian Andes mengajak si ayah untuk minum bersama sambil menunggu acara pesta dimulai. Di sisi lain, Bradley dan Lisa baru terbangun dan mereka sangat kaget karena sebentar lagi acara pernikahan akan dimulai. Mereka segera pergi ke kamar masing-masing untuk berganti pakaian. Singkat cerita, pernikahan itu pun dimulai. Akan tetapi Julia sedikit dibuat malu sebab ayahnya terlihat sempoyongan karena tadi diberi minuman banyak oleh Andes. Sementara itu Andes sendiri yang tidak mau terlihat mabuk, ia lebih memilih duduk bersama si wanita bertato. Di sisi lain, manajer hotel masuk ke ruangan keamanan sambil membawa sebuah kopi untuk rekannya yang berjaga di sana. Namun beberapa saat setelah itu, rekannya tiba-tiba pingsan karena ternyata si manajer sedang merencanakan sesuatu. Kemudian ia segera menghubungi sekelompok mafia agar cepat datang ke hotel tersebut. Kembali ke acara pesta. Ketika akan memberikan cincin pernikahan, Bradley yang sebelumnya memegang cincin tersebut ternyata ia malah lupa menaruhnya di mana. Dengan segera Bradley meminta mereka untuk menunggu dan ia akan mencari cincin itu sebentar. Kemudian disusul oleh Lisa yang akan ikut mencari cincin tersebut. Di balik itu, para mafia akhirnya berdatangan melalui jalan dapur. Namun baru saja masuk ke dalam, mereka langsung menghabisi para koki yang ada di dapur. Melihat hal itu, si manajer sangat kaget karena ia tidak menyangka kalau mereka akan menghabisi para koki. Diketahui kelompok mafia ini dipimpin oleh seseorang bernama Alec. Kita tahu Alec adalah pasukan khusus yang dulu gugur dalam misi penyelamatan Julia yang sudah kita lihat di awal film. Kenapa Alec masih hidup dan apa sebenarnya rencana Alec, kita akan tahu nanti. Di sini si manajer yang ketakutan, ia pun meminta izin kepada Alec untuk segera pergi dan ia juga meminta bayaran yang sudah dijanjikan Alec. Namun tiba-tiba, kemudian Alec memaksa si manajer untuk membawanya ke ruangan keamanan. Sesampainya di sana, Alec tanpa ragu menghabisi rekan si manajer yang padahal sudah dalam keadaan pingsan. They've all been trained to do that. Di tempat lain, Lisa akhirnya menemukan cincin kawin tersebut di dekat kolam renang.
Sementara Bradley sendiri malah mencarinya di dalam kamar hotel tempat ia menyimpan barang-barangnya. Tak lama dari itu, Lisa menghampiri Bradley sambil memberitahu kalau cincin tersebut terjatuh di dekat kolam renang. Kemudian mereka bergegas kembali ke acara pesta. Ketika mereka berdua akan masuk ke dalam lift, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang membuat mereka sadar kalau keadaan sedang tidak baik-baik saja. Sementara itu di acara pesta, Kapten Cal dan semua orang masih terus menunggu kedatangan Bradley. Akan tetapi tak lama dari itu mereka dikagetkan dengan kehadiran para mafia yang langsung mengacaukan tempat tersebut dengan cara menembaki mereka. Alhasil semua orang berhamburan untuk menyelamatkan diri masing-masing. Kemudian memperlihatkan dua bodyguard si ayah yang sekarang sedang beradu tembak dengan kelompok para mafia di ruangan kasino. Sayangnya dua bodyguard si ayah berhasil dihabisi oleh mereka. Kapten Cal yang tidak mau diam saja, ia pun segera bertindak dengan menghabisi para mafia yang ada di ruangan tersebut. Kemudian Kapten Cal meminta Julia untuk pergi dari tempat ini melalui jalan dapur. Sementara ia akan menyusul dengan membawa si ayah yang masih dalam keadaan mabuk. Ketika Kapten Cal akan membawa si ayah, datanglah satu anggota mafia yang langsung menghajar Kapten Cal sampai pingsan. Saat Kapten Cal akan dihabisi, tiba-tiba ternyata itu adalah Andes. Di sisi lain, sebagian para tamu undangan yang masih selamat kini dijadikan sandera oleh kelompok mafia tersebut. Sementara itu, Julia yang sudah ada di dapur, ia malah dikagetkan dengan keberadaan Alec yang baru saja mengunci akses keluar sehingga semua orang tidak ada yang bisa pergi dari sana. Julia berusaha bersembunyi agar tidak ketahuan oleh Alec. Alec yang sadar kalau di sana ada orang, ia pun langsung mencarinya. Beruntung saat itu Alec tidak berhasil menemukan Julia. Beberapa menit kemudian, Alec pergi ke ruangan kasino dan di sana ia bertemu dengan tangan kanannya. Si tangan kanan mengatakan kalau ia baru saja menangkap ayahnya Julia. Karena masih dalam keadaan abok, mereka berdua pun membopong si ayah ke ruangan depan, yaitu ruangan yang sebelumnya dipakai acara pesta. Sesampainya di sana, Alec mencoba mengepret si ayah agar si ayah bisa cepat sadar. Sementara di atas ruangan tersebut terlihat ada Bradley dan Lisa. Lisa begitu kaget ketika melihat kursi para tamu yang sudah dipenuhi dengan darah. Tak lama ia juga melihat si ayah yang kala itu dalam sekapan Alec. Secara bersamaan Alec langsung menyerang Lisa dan Bradley, namun untungnya mereka berdua berhasil menghindar lalu segera pergi ke ruangan lain. Di sini Bradley cukup terheran mengetahui Alec mantan rekannya dulu sekarang masih hidup. Ia juga bertanya-tanya kenapa Alec melakukan semua ini. Tak lama kemudian datanglah anak buah Alec, namun dengan mudah Bradley mampu menghabisinya. Adegan beralih ke ruangan dapur yang mana di sana terlihat ada satu anggota mafia yang tengah mencari Julia. Namun tiba-tiba akhirnya Julia bertemu dengan Andes. Di sini Andes meminta Julia untuk tetap di ruangan dapur sementara ia akan melawan para anggota mafia yang lain. Setelah beberapa menit Andes pergi, ternyata dari belakang ada anggota mafia yang langsung menyandra Julia. Kemudian ia membawa Julia menuju ruangan keamanan. Ketika Julia sudah dibawa masuk, ternyata si anggota mafia malah menyerang rekannya sendiri hingga terjadilah baku hantam. Di insiden ini, si manajer hotel yang kebetulan ada di sana akhirnya ikut menjadi korban peluru nyasar. Ketika si anggota mafia sudah terpojok, ternyata orang itu adalah Andes yang tengah menyamar. Saat Andes akan dihabisi, untungnya dengan cepat Julia menyelamatkannya dengan satu kali tembakan. Setelah itu, Andes menyuruh Julia untuk tetap di ruangan keamanan dan jangan pernah membuka pintu sebelum semuanya selesai. Beralih ke Alec yang saat ini sedang menginterogasi si ayah. Di sini Alec meminta semua uang yang ada di tabungan si ayah dan ia berjanji tidak akan menghabisi Julia dan Lisa. Mendengar hal itu, si ayah menolak dan ia juga sempat mengatakan kata-kata kasar, namun tiba-tiba, Goddamn right.
Setelah itu, Alec menodong kepala si ayah sambil bertanya apakah si ayah masih ingin hidup. Pada akhirnya, si ayah menawarkan uang $1 juta untuk Alec. Akan tetapi, Alec menolak karena yang ia inginkan adalah semua uang yang dimiliki oleh si ayah. Just don't worry about dollars. Any father of your means would have done the exact same thing. Kemudian Alec membawa si ayah menuju ruang keamanan karena di sanalah ia bisa mengakses komputer untuk mentransfer semua uang tersebut. Sementara itu, Kapten Cal yang tengah mencari keberadaan Julia malah bertemu dengan satu anggota mafia hingga ia menerima tembakan di bahu. Beruntung Kapten Cal berhasil melarikan diri. Kembali ke Lisa dan Bradley yang saat ini sedang mencari telepon satelit untuk menghubungi polisi. Mengingat semua jaringan yang ada di hotel ini sudah diputus oleh kelompok mafia. Bradley yang mendengar suara musuh tengah mendekat, ia pun meminta Lisa untuk terus mencari ponsel satelit sementara ia akan menghadapi mereka. Setelah Bradley keluar, ia pun segera menghabisi para anggota mafia yang masih tersisa. Sementara itu, Lisa yang sudah menemukan telepon satelit tiba-tiba dihampiri oleh tangan kanan Alec. Ketika si tangan kanan akan menembak Lisa, untungnya Bradley datang tepat waktu hingga mereka berdua saling baku hantam. Di pertarungan ini terlihat Bradley yang berhasil dipojokkan oleh si tangan kanan. Lisa mencoba membantu hingga ia mendapat bogem mentah dari si tangan kanan. Kemudian si tangan kanan kembali menghajar Bradley sampai ia terjatuh ke bawah. Melihat Bradley yang sudah dikalahkan, Lisa pun bergegas kabur namun si tangan kanan terus saja mengejar Lisa. Lisa berlari sampai ia berada di dekat kolam renang dan sekarang sudah mulai terpojok. Di balik itu, Julia yang masih berada di ruangan keamanan, ia pun dapat melihat mereka dari CCTV. Julia begitu takut kalau Lisa adiknya akan menjadi korban. Bersamaan dengan itu, Kapten Cal datang ke area kolam hingga ia berduel dengan si tangan kanan. Terlihat Kapten Cal yang berhasil dipojokkan dan akan segera dihabisi. Namun tiba-tiba Bradley datang dan langsung menyerang si tangan kanan. Ternyata Bradley masih hidup walaupun tadi sempat terjatuh dari lantai atas. Pada akhirnya Bradley mampu menghabisi si tangan kanan. Kembali ke Julia yang sekarang hendak dihampiri oleh Alec sambil menyandra si ayah. Alec meminta Julia untuk membukakan pintu dan apabila Julia menolak maka ia tidak akan segan menghabisi si ayah. Pada akhirnya Julia pun terpaksa membukakan pintu di ruangan keamanan tersebut. Di sini Alec langsung mengakses komputer agar ia bisa mentransfer semua uang si ayah. Sayangnya hal itu belum bisa dilakukan karena si ayah ternyata mempunyai sandi berlapis yang mana salah satu sandinya hanya diketahui oleh anak bungsunya yaitu Lisa. Kemudian Alex segera pergi mencari Lisa sambil menyandra Julia sementara ayahnya ditinggalkan begitu saja di ruangan keamanan. Di tempat lain, Andes berhasil menghabisi satu anak buah Alec yang masih tersisa. Pada akhirnya, semua sandera berhasil diselamatkan termasuk si wanita bertato. Adegan berpindah ke Bradley yang saat ini akan membawa Lisa menuju ruangan keamanan. Sesampainya di sana, ternyata mereka hanya menemukan si ayah. Si ayah mengatakan kepada Bradley kalau ia harus segera menyelamatkan Julia yang sekarang sedang dibawa oleh Alec. Singkat cerita, Kapten Cal, Bradley, dan Andes berhasil menemukan Julia yang tengah ditawan oleh Alec di sebuah ruangan. Di sini mereka bertanya bagaimana Alec bisa selamat dalam kejadian waktu dulu dan apa sebenarnya yang Alec inginkan sekarang. Alec menjawab kalau waktu itu ia diselamatkan oleh para mafia yang sebelumnya menculik Julia. Namun setelah Alec sembuh, ia malah mendapatkan siksaan dari mereka selama berbulan-bulan. Hingga di suatu waktu, Alec berhasil menghabisi si ketua mafia, lalu para anggotanya mengangkat Alec menjadi ketua yang baru sampai sekarang. Sementara alasan ia melakukan semua ini yaitu sebagai bentuk balas dendam karena Kapten Cal dan yang lain sudah meninggalkannya begitu saja di medan pertempuran. Mendengar hal itu, Kapten Cal menjelaskan kalau mereka pikir Alex sudah mati di insiden tersebut dan hal itulah yang menyebabkan mereka terpaksa meninggalkan Alec.
Di sini Kapten Carl siap bertanggung jawab dan ia bersedia dihabisi oleh Alec asalkan Alec mau melepaskan Julia. Kapten Carl juga mengatakan kalau ialah orang yang menyuruh timnya untuk meninggalkan Alec pada pertempuran waktu itu. Namun setelah Alec setuju dan akan menembaki mereka, ternyata Alec kalah cepat hingga membuatnya harus benar-benar koat. Setelah semuanya selesai, Kapten Carl dihampiri oleh Julia. Bradley dihampiri oleh Lisa, sementara Andes akan kembali menemui si wanita bertato. Dan film pun selesai. Semoga Anda terhibur dan tuliskan komentarnya tentang film ini di kolom komentar. Oke guys, terima kasih buat kalian yang telah support channel ini. Semoga kedepannya admin akan lebih baik lagi dari sebelumnya. Subscribe bila bermanfaat, like bila kamu suka, share agar menjadi amal jariah. Jangan lupa nonton film-film seru dan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.